Pagi untuk semua. Pagi Pak. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menjawab. Baik, sebelum kita mulai untuk pelajaran pada hari ini, mungkin kita satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih yang sudah membawa kita dalam doa. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum itu saya akan mengabsen kehadiran. Baik, yang pertama AB, Ada Pak. Doa Rosa, Andre, Otak, Ada. Oke, baik, terima kasih. Ada semua ya. Oke. Mungkin dari teman-teman semua masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Mas. Masih Pak. Baik. Mungkin bisa diberitahukan nanti kita melalui waktu tentang apa? Kalau tidak salah ini. Baik. Ya. Materi kita minggu lalu itu tentang fluida statis, di mana itu membicarakan tentang penerapan hukum Pascal. Di mana hukum Pascal itu mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada cairan dalam wadah tertutup akan merambat dengan sama ke segala arah. Terkait dengan bunyi hukum Pascal tersebut, hari ini kita akan masuk ke materi berikut, yaitu tentang hukum Archimedes. Baik teman-teman semua, mungkin teman-teman semua tahu apa itu hukum Archimedes? Tahu Pak. Hukum, silakan. Archimedes itu bunyinya suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida atau cairan atau gas akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Baik, benar seperti apa yang tadi telah dikatakan oleh kalian tentang bunyi dari hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu menyatakan bahwa gaya apung suatu benda Sini sebentar. sebanding dengan gaya fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Baik, kita teman-teman semua mungkin merasa mengapa kapal pesiar atau kapal laut yang terbuat dari bahan berupa besi dapat mengapung di permukaan laut dan kapal selam dapat tenggelam, nelayan dan terapung di lautan. Mungkin ada yang tahu mengapa kapal yang terbuat dari besi yang bertonton itu dapat terapung di lautan. Baik, tidak ada maka kita langsung saja supaya untuk memahami mengapa kapal pesiar itu bisa terapung di atas lautan dan kapal selam itu dapat tenggelam dan nelayan dan terapung juga di lautan. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Keempat, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes pada peristiwa terapung, tenggelam, dan melayang. Baik, yang tadi sudah dikatakan oleh teman sebelumnya tentang hukum Archimedes. Jadi yang tadi katakannya itu semuanya itu betul, karena hukum Archimedes itu suatu benda yang dijalankan sebagus
sebagian seluruhnya dalam cairan akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi hukum Archimedes itu menjelaskan adanya keterkaitan berat benda dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air, sehingga adanya gaya angkat ke atas atau yang biasa kita sebut yaitu gaya apung, di mana benda yang ada dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan akibat benda yang diangkat dalam air dan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Sehingga itu dari penjelasan yang tadi kita dapat simpulkan bahwa gaya apung itu sama dengan massa jenis air kali ini dengan gravitasi kali dengan massa jenis mungkin massa jenis benda dikali dengan gravitasi dikali dengan massa jenis air. Baik, di mana massa jenis air itu ditulis seperti ini, yaitu rho, dan gravitasi G, dan volume benda yaitu V, sehingga menghasilkan rumus Fa dikali rho dikali gravitasi dikali volume, di mana gaya Fa itu adalah gaya ke atas yang dialami benda di dalam zat cair dengan satuannya itu adalah Newton, dan rho massa jenis fluida atau massa jenis air di mana benda itu dicelupkan dengan satuannya itu kilogram per meter, dan percepatan gravitasi disebabkan oleh dengan percepatan yang disebabkan oleh gravitasi dengan nilainya itu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat di permukaan bumi, atau sering atau juga bisa dipakai dengan 10 meter per sekon. Baik, masuk kepada konsep terapung, tenggelam dan melayang. Dari ketiga konsep tersebut kita dapat mengetahui bagaimana kapal selam dan kapal laut atau kapal pesiar itu bisa terus berada di atas air dan bisa tetap melayang di atas air. Jadi pertama itu adalah konsep terapung, di mana mengapung itu adalah benda yang akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis fluida, sehingga gaya apung lebih besar dari beratnya. Itu mengapa sehingga kapal bisa berjalan di atas air, itu disebabkan bahwa massa jenis dari kapal tersebut itu lebih besar, massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis air tersebut. Terus yang kedua yaitu melayang. Benda akan dikatakan melayang jika massa jenisnya sama dengan massa jenis fluida. Pada kapal selam itu terdapat sebuah alat. Ketika kapal selam dia menyelam ke dalam air, maka pada saat itu juga ada alatnya itu akan air yang masuk ke dalam kapal selamnya itu nanti akan dikeluarkan kembali. Jadi misalnya dia menyelam ke dalam air,
ketika air masuk ke dalam kapal itu langsung dioperasikan sehingga airnya itu langsung dikeluarkan, sehingga kapal selam itu dapat bergerak. Itu juga yang menyebabkan sehingga kapal selam dalam air itu dia bisa berjalan dengan tenang dan ini kecepatannya konstan. Karena air yang dikeluarkannya itu juga bisa membuat kapal selamnya itu seimbang sehingga tidak terlalu berat. Artinya muatannya tidak terlalu berat. Terus yang berikutnya itu adalah konsep tenggelam. Benda akan tenggelam jika massa jenis lebih besar dari massa jenis fluida, sehingga gaya apung lebih kecil dari gaya berat. Itu contohnya seperti batu. Kita lemparkan masuk ke dalam air, dia akan tenggelam ke dalam air. Itu karena massa jenis fluidanya itu karena massa jenis airnya itu lebih kecil dari massa jenis. Ini ada gambarnya di sini, benda terapung, melayang, dan Tenggelam. Saya lihat di sini, massa jenis di mengapung itu pro benda lebih kecil dari pro air, dan di melayang pro benda sama dengan pro air, dan tenggelam pro benda lebih besar dari pro air. Oke, baik, mungkin ada soal yang harus kita kerjakan, yaitu sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik, tentukan balok dalam minyak tersebut yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balok? Mungkin dari adik-adik semua, satu orang bisa maju ke depan untuk mengerjakannya sesuai dengan rumus yang ini. Sesuai dengan rumus ini. Ya. Untuk gravitasinya itu kita pakai 9,8 meter per sekon.
Baik, tolong berikan aplaus untuk tempat kalian sudah. Baik, soalnya sudah kita ketahui bahwa massa jenisnya itu adalah 800 kg per meter kubik. Terus volumenya itu, volume balonnya itu 8 meter kubik. Dan gravitasi yang kita pakai di sini adalah 9,8 meter per sekon. Jadi yang sudah kita ketahui rumusnya itu FA sama dengan rho kali G kali H, dan kita tinggal masukkan saja 800 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon dikali dengan 8 meter kubik, yaitu 800 kg dikali dengan 9,8, itu hasilnya adalah 7.850. Nah, dikali lagi dengan 8 meter kubik sehingga menghasilkan 62.720 liter. Oke. Baik, mungkin teman-teman kita akan membagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi mungkin bisa bentuk apa? ini kebetulan laki-laki di sini ada 5 orang, jadi dibagi 3-nya di sini, 2-nya di sini, dan perempuan mungkin 2 orangnya bisa di sini. Abang. Jadi teman-teman bisa langsung paham untuk membentuk kelompok. Mungkin bisa Anda duduk ini melingkar. Kenapa? Meningkat di sini. Ketua. Mungkin teman-teman di sini bisa tolong jangan terlalu fokus di hal lain supaya bisa mengerjakan LKPD ini. Ini Kami kelompok berapa? Kami 2. ini kelompok 1, ini kelompok 2. Baik teman-teman, silakan buka di LKPD itu. Di bagian pertama itu kita akan melihat sebuah masalah yang berkaitan dengan itu. Teman-teman bisa tolong perhatikan video di depan. Volume Pak. Kita pasti main di kolam, terus bisa lempar batu ke dalam air. Waktu itu gelap kita bertanya-tanya, kok waktu Teman-teman bisa tolong perhatikan video di depan. waktu kecil kita pasti main di kolam, terus bisa lempar batu ke dalam air. Waktu itu gelap kita bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa
kan, mungkin teman-teman bisa langsung mengerjakan LKPD-nya ya di situ. Studi yang pertama itu ada kalimat suruhannya itu berdasarkan masalah dan tujuan pembelajaran ya yang sudah dikemukakan di atas. Silakan kalian buat rumusan masalah pada kolom ini. Jadi dengan video yang tadi sudah kalian nonton, tolong buatkan rumusan masalahnya. Terus di bagian keduanya itu buatkan hipotesis sementara. Dan di bagian C-nya itu hasilnya. Ini kalau di bagian ya. Oke, nanti kita akan dulu bagian rumusan masalah dari hipotesisnya, nanti di bagian hasil pengamatannya itu nanti baru saja. Intinya kerjakan dulu rumusan masalahnya dari hipotesisnya dulu. Oke teman-teman, bagaimana? Mungkin ada sedikit kesulitan atau kalau di bagian sini kalian masalah apa yang kalian temukan dari video tersebut? Terus kalian memberikan hipotesisnya itu. Setelah itu jelaskan. Hipotesis sebentar. Rumusan masalahnya. Kita sendiri harus cari. Cara sendiri. Harus sendiri. Kenapa harus minta jawaban apa? Mungkin memilih waktunya untuk mengerjakan LKPD. Kerja kilat. Pasti kan namanya waktu. Sambil timer ini. Kalau 30 menit stop. Waktu habis. Kerja sudah. Dompet kerja sini. Bunyi berat karena istirahat. Pakai baju putih langsung kuat. Kamera depan. Amin.
Baik, mungkin waktunya sudah habis untuk mengadakan bagian pertama. Mungkin teman-teman bisa masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Ada. Mungkin dari kelompok luar, bagian di kelompok satu bisa langsung mulai dulu dengan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. A. Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah kami memiliki 4, yaitu yang pertama, berapa besaran daya apung. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes. Yang ketiga, bagaimana merumuskan persamaan hukum Archimedes. Yang keempat, sebutkan contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hipotesis sementara. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada beberapa hipotesis yang kami miliki, yaitu yang pertama, berapa besaran daya apung 20 meter kubik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes. Menurut kami, hukum Archimedes adalah benda yang dimasukkan ke dalam air akan didorongkan ke atas oleh air seberat air yang dipindahkan oleh benda itu. Yang ketiga, bagaimana untuk merumuskan persamaan hukum Archimedes. Apa yang apa yang anda Rumusan dari hukum Archimedes yaitu A sama dengan Rho kali G kali R, di mana Rho adalah zat air, dia adalah gravitasi, itu adalah volume benda. Yang keempat, sebutkan contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu atau itu apa yang menyebabkan kapal bisa terapung. Terus dia hipotesis. Yaitu contohnya kapal yang berlabuh di Dermaga. Bekasi. Lusa. Tulis apa? Baik, yang kedua ada
kendala mungkin lebih jauh. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini dari video yang kami amati tadi, mungkin yang menjadi rumusan masalahnya itu apa yang menyebabkan kapal bisa terapung dan apa yang menyebabkan batu bisa tenggelam. Hipotesisnya di mana teman saya bisa Posisinya di mana kayak mengambil dia punya masa jenis. Dugaan dia punya masa jenis itu 83 meter kubik. Kemudian dia punya gravitatis 6,8 meter persegi kuadrat. Volumenya 20 meter kubik. demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita akan membahas terkait dengan hasil kerja dari teman-teman semua. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa tolong perhatikan untuk bisa melihat dari hasil kerja dari teman-teman. Bila itu 32. Kasih ibu deh. Tersiksa lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu gelap, kita pun bertanya-tanya. Besok waktu. kita sudah dapat masalah pertamanya di sini, yaitu kenapa batu bisa tenggelam. Kenapa? Kita mungkin berpikir, mungkin biar batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh bisa jauh berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Nah, Masalah keduanya di sini, kapalnya itu kapal yang begitu berat, tapi bisa mengapung di atas Air. Terus dari dua masalah tersebut, batu bisa tenggelam dan kapal bisa mengapung.